dan bahasa Inggrisnya juga aduh. Oh keren. Terus dapat Grammy Award dan seperti Whitney Houston. Ya tahu Whitney Houston itu orang sudah meninggal ya. Oh ya zaman kita lah. Ini orang tuanya emang luar biasa ya, bisa menemukan sisi sisi kehebatan dari anaknya. Itu lagu pertamanya itu Loneliness itu ciptaan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kali ini kita berjumpa di channel baru kita, yaitu Yuk Serius Channel, dan berharap mudah-mudahan channel ini bisa menjadi ajang kita untuk berbagi tentang banyak hal di kehidupan kita yang kadang-kadang kita kurang paham gitu ya kan. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa menjadi salah satu sumber informasi buat teman-teman sekalian. Kenapa sih dinamain Yuk Channel ini? Karena kita ingin, kenapa sih dinamain dengan Yuk Serius? Padahal kan biasanya podcast bincang-bincang itu santai gitu ya. Nah, ini karena kita pengen bener-bener ya adalah yang seriusnya buat sumber informasi kita. Yang keseharian kita kan kadang-kadang banyak santainya. Nah kali ini kita mencoba untuk lebih serius, mungkin gitu ya. Iya, kita di sini mau bahas tentang olahraga, kemudian musik, film, ya pokoknya apapun lah yang ilmu pengetahuan, current isu, ya. Kurang informasi, ya kita sebagai tambahan informasi ya kita bahas di sini. Mungkin ya untuk kali ini apa kira-kira Kang yang akan kita bahas nih? Entongkah? Benar. Kang. Tapi tidak naon sih. Lanjut. Ya untuk kali ini kira-kira kita akan membahas apa nih Kang? Itu saya pikir yang paling menarik sekarang ini itu ya Putri Aryani ya. Oh benar-benar. Ini lagi viral nih di banyak sosial media ya, baik di YouTube, di Facebook, tentang remaja Yogyakarta ini yang alhamdulillah membawa nama Indonesia lebih ini lagi ya di dunia itu. Dunia benar. Sudah nonton videonya yang di IGT itu? Udah. Dan katanya sudah puluhan juta ya penontonnya itu. Kemarin itu sudah saya lihat kemarin ya atau tadi malam itu sudah 31 juta. 1 juta viewers di YouTube. Di YouTube saja ya, tidak termasuk di ini. Di mana di sosial media tadi, di Instagram, di Facebook, dan Putri Aryani ini baru berusia 17 tahun ya sekarang. Dan kondisinya secara fisik padahal ini dia tidak bisa melihat. Ya tidak normal ya seperti kita, tapi prestasinya sungguh luar biasa nih. Itu yang menarik tuh buat saya tuh ketika dia ngenalin itu ya kan, ngenalin itu dia nggak bilang I am blind gitu lah, saya buta itu. Jadi dia pede aja, I am from Indonesia, selesai gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama lebih banyak sama Sofia Vergara ya. Itu orang kalau tidak salah orang Meksiko gitu sih. Ya. Sofia ini. Dan yang menakjubkan dia itu percaya diri lah. Dia seperti kebanyakan orang Indonesia yang normal, dia mengungkapkan keinginannya seperti apa itu langsung to the point dan tanpa ragu. Dia ini viral di 38 negara. Jadi ketika AGT dia muncul di AGT dan kemudian ditayangin oleh YouTube-nya AGT, kemudian di-share tuh nanti di 38 negara. Bahkan Deddy Corbuzier itu bilang cuma kamu satu-satunya dari Indonesia yang ditonton di 38 negara, saya juga enggak. Ini sudah luar biasa, mendunia banget ya. Dan ini mudah-mudahan bukan hanya Putri ini ya, ke depan bisa menjadi pemicu buat teman-teman yang lain nih, para remaja, supaya bisa berkarya seperti Putri dengan keterbatasannya dia bisa mengguncang dunia. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang punya kreativitas, punya bakat, bahkan bisa lebih
ini lagi dari Putri ya. Tapi Putri juga tidak ini ya, tidak instan ya. Dia juga kan 2014 itu mengikuti Indonesian Got Talent. Siapa Indi Baren, kemudian siapa? Ari Lasso Anggun. Jurinya. Dia juga juara 1. Kan masih imut-imut banget. Itu ada cerita yang menarik ya, waktu dia itu 2014 kan juara tuh Indonesian Got Talent. Kemudian 2016 itu kata dia melamar IGT ke Amerika tuh. Tapi terus ditanya kan, kamu di ini enggak dijawab enggak? Jangan kan dijawab gitu. Baru dijawab. Kayaknya enggak dibales deh. Email aku yang aku kirimkan ke IGT itu enggak di ini kan. Pertama itu ya. Yang ketat kan. Tiba-tiba sekarang tahun ini dipanggil dan dia dibiayai semua. Jadi ya dan dia berangkat ke sana dibiayai semua oleh yang menarik tuh ini ya, ketika dia sudah tampil tuh beberapa jam kemudian kan banyak banyak diberi apresiasi oleh para pejabat juga. Iya, dari kita ya. Yang salah satu yang saya perhatikan tuh dari Pak Sandiaga Uno ya, Kemenkraf. Jadi beliau mengunggah sebuah postingan itu salah satu isinya adalah ayo put gitu dia. Kita apa yang kamu butuhkan kita bantu. Saya pikir ini luar biasa ya, tapi kemudian ternyata komen-komen yang ada di situ malah membuli Pak Sandi gitu. Maksudnya Pak Sandi kemana aja gitu. Kalau baru sekarang Putrinya sudah terkenal baru langsung itu postingannya dihapus. Tapi harus isi jangan seperti itu. Ya kayak lah. Kan Pak Sandi juga fokusnya bukan di situ. Bukan hanya di situ gitu ya, banyak ini. Betul, Putri itu sudah membawa nama Indonesia, tapi ya kan orang juga kan nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu ini, nggak semua bisa diketahui dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia juga ya, supportnya itu saya pikir juga Putri Aryani kemudian diundang oleh Presiden Jokowi. Ya mungkin jalannya harus seperti itu, mungkin yang harus dia lalui ya, dan syukur alhamdulillah bisa seperti ini. Dan kita tunggu ya ke depan, mudah-mudahan ini bukan hanya dari sini sampai sini nih pencapaiannya. Diharapkan lebih jauh lagi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dia kan itu cita-citanya kan cita-citanya Putri ingin sekolah di itu ya, di Juilliard. Udah bukan. Itu salah satu, tapi dia cita-cita besarnya sebagai penyanyi itu dia pengen menjadi diva, terus dapat Grammy Award dan seperti Whitney Houston. Ya tahu Whitney Houston itu orang sudah meninggal ya. Ya zaman kita masih muda gitu ya Whitney Houston ini. Dan pengetahuan musiknya juga biasa ya, dengan usia seperti itu, tapi jangkauan pengetahuannya jauh dari kita mungkin ya. Itu lagu pertamanya itu Loneliness itu ciptaan dia. Ciptaan dia sendiri. Tapi kualitasnya kalau didengar seperti lagu-lagu mainstream yang sudah masuk ininya. Tapi itu hebat sih untuk anak usia itu. Nanti kan Anda juga kan pernah bikin ya pas 2 SMA itu. Kita pernah bikin lagu yang ditugaskan oleh ada sanyangan dari guru Pak Awan almarhum. Masih ingat lagunya? Masih. Nanti kapan-kapan kita unggah deh di sini ya, maksudnya lagu yang Antum tulis itu ini mungkin kita bisa tampilkan di sini. Jadi lumayan juga sih waktu itu kita bisa menciptakan lagu-lagu yang menurut saya sih ya lumayan bagus ya untuk dikomersilkan juga, kemungkinan bisa lah. Cuman waktu itu kita belum ada media yang seperti ini nih. Belum ada YouTube, terus kesulitan untuk bisa berkembang kreativitas kita. Susah banget kan? Susah. Maksudnya kita kalau mau bikin lagu tuh harus ke studio, latihan. Kalau sekarang kan udah banyak lah ya, banyak yang bisa di sekarang itu. Syukurlah. Kemudian ini nih menurut Mang Saad nih ya, apa dampak yang diciptakan dari hadirnya seorang Putri bagi remaja kita? Apakah itu lebih banyak positifnya atau negatifnya untuk kemata?
saya tuh pengen pengen ini ya, mungkin mungkin sudah banyak yang tahu juga, tapi ini mah itu menarik. Putri ini ketika membaca Al-Quran dia merdu sekali, bagus banget. Itu di channel YouTube dia ada beberapa video yang dia baca Quran. Salah satunya adalah surat Al-Waqiah ya. Sampai-sampai itu oleh netizen Arab Saudi, content creator di Arab Saudi itu diberi apresiasi pastinya sampai diunggah. Kemudian ini dari Indonesia, dia pemenang AGT, American Got Talent itunya, dan langsung diberi apresiasi kan, dia ditampilkan idenya. Jadi ini loh anak muda gitu ya, anak muda dengan keterbatasan dia, nah tapi dia bisa berprestasi, dan yang paling penting adalah dia dekat dengan Al-Quran. Ya benar. Saya juga pernah beberapa kali ya lihat dia itu baca Quran, dan makhraj hurufnya bagus, kemudian lagamnya juga enak ya, dari situ juga kelihatan lah bahwa dia itu bukan hanya musik saja yang dikuasai, tapi dalam agama juga pemahamannya lumayan bagus. Saya itu scrolling ya di salah satu komentar di akun Facebook, tapi random, saya nggak tahu itu siapa yang menguploadnya, tapi jadi yang diuploadnya itu adalah siapa, si Putri Aryani lagi tilawah kayak gitu. Kemudian dikomentari itu bang, dikomentari sama salah satu netizen, tanya ya tidak heran nih kalau anak ini sekarang diberi kemuliaan yang banyak banget oleh Allah kayak gitu ya, dia diangkat namanya ya itu ya. Kemudian dia kan dapat itu ya, Golden Buzzer-nya itu dari Simon Cowell. Benar-benar, padahal Simon itu kan ini lah kayak lah, kalau di Indonesia kayak siapa ya, Ahmad Dhani kali ya, kalau kayak Ahmad Dhani kalau jadi juri gitu ya itu ya, Hadis lah. Dia kan tajam lah ya, instingnya tajam, menciptakan beberapa bintang ya, One Direction adanya ya. Nah itu dan dia pakai kerudung, pakai hijab ya. Kemudian dia bisa itu, dan kata si netizen ini, salah satu netizen ini bilang bahwa kemudian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia salah satunya karena dia memang dia dekat dengan Al-Quran. Jadi kemudian tadi ya pertanyaannya, dampaknya apa gitu, dampak yang ditimbulkan. Saya pikir ini harus jadi satu wacana besar buat anak-anak muda Indonesia gitu. Jadi kalau mau terkenal, mau hebat, itu yang pertama tidak bisa dilakukan setelah usia lepas dari 20 tahun. Hampir nggak ada. Kita misalnya kayak gini, Lionel Messi lah ya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, terus di MotoGP itu ada siapa? Ada Valentino Rossi, Marc Marquez. Itu semuanya mulainya di usia-usia sebelum 20 tahun. 17, 18 sudah muncul, sudah siap. Nah, jadi di usia inilah usia emas 21 tahun. Kita juga tahu kan, Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau mau bikin suatu yang besar itu pada usia, ya kita merasakan lah. Setelah usia 35 tahun, jam 8, jam 9 malam itu sudah telet. Udah 8 watt lah ya kayak gitu. Mungkin tapi bisa, cuman untuk lebih maksimal ya, mematangkan kan harus dipersiapkan dari anak-anak sejak ini. Nah, jadi tamang persiapan gitu. Persiapan kan kita kayak gini ya. Misalnya saya gitu punya 3 orang anak kayak gitu. Dan Putri Aryani ini juga kan nggak mungkin nggak dipersiapkan oleh orang tuanya kayak gitu. Dan itu kan kata dia nyanyi, saya bisa nyanyi lagu Mandarin gitu ya, sejak usia 2 tahun kalau tidak salah, dan dia sudah pentas kayak gitu intinya. Dan bahasa Inggrisnya juga itu kan bisa seperti itu, tidak langsung jadi, tidak langsung instan, tapi perlu proses juga kan. Mungkin ini karena orang tuanya sudah membiasakan dari awal, dari sejak lahir, sehingga bahasa Inggrisnya bisa seperti itu. Kita saja mungkin nggak akan seperti itu, apalagi di depan
orang-orang yang terkenal lah di dunia. Ini Putri luar biasa bahasa Inggrisnya. Nah, one more thing nih. Jadi di balik anak yang hebat selalu pasti ada orang tua yang hebat juga. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa zaman sekarang orang tua itu sangat penting dalam dalam kembangan anak-anak ya. Mereka mau ngapain kayak gitu. Ya benar, itu kan ada 3 hal ya dalam pendidikan itu, dalam membentuk anak itu. Pertama sekolah, kedua lingkungan, dan yang utama adalah keluarga. Ya, tentunya Putri bisa seperti ini karena keluarganya memang mempersiapkan dengan baik ya segala sesuatunya. Dan ini harus menjadi catatan nih buat kita semua, orang tua ataupun calon orang tua. Kalau ingin anak-anak kita berhasil, maka persiapkanlah dari sejak dini. Bahkan ada yang bilang harus dipersiapkan dari memilih calon, mempersiapkan dia ketika di usia kehamilan, setelah melahirkan. Jadi kalau ingin anak-anak kita berhasil, maka persiapkanlah dari sejak awal. Gitu ya. Tapi orang terkabayang mangkinya, maksudnya teh mun lamun sinya eta, maksudnya teh dia luar biasa teh kan. Orang tuanya itu tahu anaknya tidak kondisi keterbatasan, melihat tidak seperti yang lainnya. Tapi mereka kan kemudian mencari cara bagaimana ini anak ini bisa bisa hidup dalam tanda kutip banget. Bahkan kan Putri ini bukan hanya hidup lah ya, bukan hanya sekadar hidup gitu. Ya, atau kan emang berkecimpung ya, keluarga, istri ngajar di sekolah inklusi gitu. Jadi mungkin kita bisa ngelihat insight dari Putri ini bagaimana kayak gitu. Benar, ini orang tuanya emang luar biasa ya, bisa menemukan sisi kehebatan dari anaknya, dan itu diarahkan, digali dengan baik sehingga menghasilkan Putri yang seperti ini. Walaupun dengan segala keterbatasannya, tapi ada bakat dia yang luar biasa dan orang tua bisa menemukannya dan menyalurkannya ke arah yang benar dan yang tepat. Ini luar biasa ya. Satu lagi Bang, yang ini ya, yang menurut saya juga menarik gitu ya dari Putri ini. Ketika ditanya cita-citanya kan sama Deddy Corbuzier tuh, dia ditanya, kamu mau jadi apa sih sekarang? Dia bilang itu saya bermanfaat buat orang lain. Tapi diketawain gitu. Jadi ngapain bermanfaat orang lain? Jawabannya kayak caleg banget gitu ya. Nah, tapi kata Putrinya, hidup kita ini kalau bukan bermanfaat buat orang lain apa? Jawabannya diplomatis sih ya, akhirnya diplomatis. Tapi kan betul seperti kata salah satu dari 10 karakteristik seorang Muslim itu adalah yang paling akhir adalah nafiun di ghairihi, itu bermanfaat buat orang lain. Iya, dengan apa saja. Antum jadi guru, saya juga tahu nih saya ini lawan gitu profesinya tuh. Jadi Putri penyanyi, penulis, ya saya penulis lah ya idenya. Nah gitu Mak idenya ya. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam pertemuan pertama ini. Ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan insight tentang semangat. Jadi anak-anak muda ini closing Bang, bagaimana untuk teman-teman nih yang masih muda, jika ingin berhasil seperti Putri, maka persiapkanlah sejak dini ya, cari lingkungan yang benar, kemudian belajar di tempat yang benar, dan jangan lupa tetap berdoa dan jalankan perintah Allah agar kita tidak berjalan ke arah yang tidak baik. Terni normatif pisan pesan Kumatu. Jadi itu sih kalau saya kayak gini Bang ya, dari saya sih. Jadi anak muda ini sekarang kita harus berpikir spesialis kayak gitu. Spesialis. Jadi pada usia tertentu sudah harus tahu memikirkan. Jadi karakter kemana sih kayak gitu. Jadi mau ngapain sih, minatnya apa, yang passionnya apa, paling disukai apa. Nah itu juga penting. Jadi untuk kadi gitu. Betul si etate sudah menjadi
tujuan dari pendidikan kita. Merdeka belajar itu harusnya kesan Kurikulum Merdeka. kurikulum merdeka itu. Tapi teman nantilah kita bahas di lain tema, lain kesempatan. Yang penting itulah, persiapkan diri untuk maju dan jangan takut untuk mencoba dan berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian dari kami. Yuk serius. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.